Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya, kita bisa bertemu lagi saudara walaupun secara online. Kita bisa sama-sama mempersiapkan hati kita, memuji dan menyembah Tuhan di pagi hari ini. Haleluya, semua karena anugerah Tuhan. Haleluya saudara. Boleh chat di bawah, di kolom chat, katakan shalom, selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Mari bersama saudara kita mau berdoa dulu sebelum kita masuk ke dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk hari yang indah Engkau jadikan bagi kami. Satu hari lagi Tuhan kami bisa bangun dengan tubuh yang baik, tubuh yang segar. Kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan sampai hari ini. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kalau kami berpikir dengan kekuatan kami tidak sanggup ya Bapa. Karena itu ya Tuhan, di pagi hari ini kami mau mengucap syukur kami di hadapan-Mu. Kami mau memuji nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Karena Engkau bertata atas pujian penyembahan umat-Mu. Dan pada saat Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau akan melawat setiap kami, mengurapi kami dengan urapan yang baru, bahkan menyembuhkan kami yang sakit, membebaskan kami yang terikat, membebaskan kami yang terbelenggu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, kami bersyukur, kami berharapannya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini ucapan syukur kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Setiap kita yang percaya, mari bersama kita katakan amin, amin, amin. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersama tepuk tangan saudara. Oh, yeah. Mari masuk gerbangnya bersyukur. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya. Mari besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala. Musik dan tari. Yes. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Amin Tuhan. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh, oh. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Mari bersama tepuk tangan. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Hey! Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji dia tiuplah sangkakala. Musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan. Katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Katakan, sebab Tuhan baik. Dialah yang baik. Oh. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari sambil bertepuk tangan saudara. For the Lord is good. Amin. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good. For the Lord is good. You are good, Lord. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Lebih lagi yuk. Sebab Tuhan
Sebab Tuhan baik. Angkat jempolnya bisa saudara. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Oh, oh, oh. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh, oh, oh. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi dengan iman saudara. Dengan iman. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Mari berikan sorak-sorai kemenangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama saudara memuji menyembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Engkaulah harapan kami ya Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Hanya kepadamu kami mengucapkan syukur kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sambil angkat tangan kita saudara. Kita mengangkat tangan kepada Allah sumber pengharapan kita. Haleluya Yesus. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love. I cast my fear and surrender all to you, Lord. Lord, I worship you. How I need your presence, Lord. Amen. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Hallelujah. Mari bersama saudara katakan, I set my yes, amen, my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love. I cast my feet. I cast my fear and surrender all to you, Lord. I worship you. How I need your presence, Lord. How I need your presence. We need you, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. We need your presence. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit
Mari sambil angkat tangan kita. Let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart, in my surrender. Surrender, Lord, surrender. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. Oh, let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart, in my surrender. We surrender, Lord. Let this be a sweet song to you. The most that I can give, Lord. Hallelujah. Let this be a worship from my heart for you, my King. I need your presence, Lord. Yes, Lord, how I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. Oh, I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Amen. Spirit of hope, drawing closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Oh, we worship you, we worship you. Let's worship His name. Let's worship His name. Oh, we worship you, Lord, with all of our hearts, with all of our songs. We worship you. Oh, Ralabashana. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Haleluya, saudara. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu, yang ku terima darimu. Amin. Dengan apa ku membalas cintamu, oh Yesusku, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu ini ucapan syukur kami Tuhan, selalu bersyukur. Kau
Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, amin, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang selalu menopang, Kau harapan kami. Ku mau selalu bersyukur, oh, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi saudara. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Tiba saatnya kita akan melihat BIC update untuk minggu ini. Haleluya. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di ibadah online service BIC Vancouver hari ini. Sebelum masuk ke dalam update, kami ingin mengucapkan selamat bergabung bagi Anda yang baru pertama mengikuti ibadah online service BIC Vancouver. Dan langsung saja berikut ini BIC update untuk Minggu 13 September in the year of a new dimension. United Prayer Tower diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pada pagi hari dan malam hari. Morning session diadakan jam 6 pagi untuk sesi pertama dan 7 pagi untuk sesi kedua. Sedangkan Night Prayer Tower diadakan pada jam 6 malam untuk sesi pertama dan 7 malam untuk sesi kedua. BIC Vancouver bersama dengan BIC Calgary dan GBI Toronto juga mengadakan Evening Prayer, yaitu setiap hari Selasa pada jam 7 malam. Doa ini menggunakan aplikasi Zoom dan link juga akan di-share di grup WhatsApp. So, stay tuned and let's worship and pray together in unity. BIC Vancouver juga mengadakan Bible Study untuk semua kalangan. Bible Study ini diadakan setiap hari Kamis jam 6 malam. Mari Bapak, Ibu, Saudara, di tengah situasi ini kita semakin intim dalam mengenal Tuhan dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Aplikasi Zoom juga akan digunakan untuk Bible Study ini dan link akan di-share di grup WhatsApp. Mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara semua untuk bergabung dalam Cool atau Community of Love. Dalam komunitas ini, kita akan memiliki kesatuan hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Berikut daftar Cool yang ada di BIC Vancouver. Nah, kalau ini adalah acara khusus untuk anak muda. Untuk pertama kalinya, bersama dengan semua anak-anak muda di North America dan Kanada, kita akan mengadakan Youth Night dengan tema Next Gen Awake. Kegerakan doa anak muda ini akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 26 September pada jam 5 sore Pacific Time. Dengan pembicara Pastor Andi Cokro dari Growth Center Church, Jakarta. Saya selalu bilang kepada hamba-hamba Tuhan, revival itu bukan hanya mengenai gedung, revival bukan hanya mengenai lapangan yang gede, that's one of it. Tetapi revival constantly hungry and thirsty for Jesus. Katakan amin.
Waktu kita terus menerus, katakan terus menerus. 24 jam, 7 hari seminggu, lapar dan haus. Hi, calling on all the Jeremiah generation from USA and Canada to join us together for a week. It's gonna be an encounter night. It's gonna be a great revival night. We will see the true revival coming to this land. Join us. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan, dapat memberikannya lewat Interact e-transfer ke email bic.bicvancouver@gmail.com. Sekali lagi, Interact e-transfer ke email bic.bicvancouver@gmail.com. Demikian JC Update untuk minggu ini. Jangan lupa untuk follow media sosial gereja kita @BC Vancouver, baik di Facebook maupun Instagram. Serta jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan notification di channel YouTube BC Vancouver. Dan marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Happy Sunday semua. Tema yang akan dibahas hari ini adalah 3 berkat kekudusan bagi generasi Yeremia. Ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi umat Tuhan di akhir zaman, di mana semua orang sedang ada dalam kondisi yang tidak menentu karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Dengan adanya situasi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan dihadapi dengan 2 pilihan. Kita bisa menyerah kepada keadaan di sekeliling kita, atau kita bisa bangkit dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Salah satu kehendak Tuhan pada zaman now adalah Dia akan membangkitkan sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Yeremia. Ini adalah sebuah generasi anak-anak muda yang dipersiapkan untuk penuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Ciri-ciri generasi Yeremia seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan mempunyai rencana yang hebat untuk generasi ini. Namun iblis mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan generasi ini dengan dosa dan segala daya tariknya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ayat di atas adalah bukti di antara begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kekudusan adalah perintah dan syarat yang dari Tuhan kalau kita mau melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Sebaliknya, dosa adalah penyebab utama gagalnya atau tertundanya rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Iblis akan selalu berusaha untuk menutupi kebenaran ini dengan berbagai tipu muslihatnya. Jadi apa sebenarnya yang iblis sedang berusaha untuk melakukan? Pertama-tama, iblis mau menghancurkan masa depan generasi Yeremia. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi dia tentu mengetahui banyak hal. Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Dan beberapa contoh senjata yang sering dipakai iblis melawan generasi muda adalah kekerasan, narkoba, imoralitas seksual, dan banyak hal lainnya. Lalu apakah yang terjadi ketika kehidupan generasi muda dikuasai oleh dosa? Yang pertama adalah hatinya menjadi keras. Hal pertama yang direbut iblis ketika seseorang hidup dalam dosa adalah hatinya. Sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita dingin terhadap firman Tuhan. Kekerasan hati akan membuat kita susah untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman. Yang kedua adalah hidupnya tidak menjadi maksimal. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kehendaknya adalah supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, baik jasmani maupun rohani.
Tetapi dosa menjauhkan kita dari semua itu. Tetapi pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai keberhasilan dan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah kebinasaan kekal. Dosa pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Banyak orang sekarang bersembunyi di balik pengajaran yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu, bangunlah dan hidup dalam kekudusannya. Saudara, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya. Yang pertama, kita akan siap untuk menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 21. Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada kita, tetapi itu semua harus dimulai dari ketaatan kita akan firman-Nya. Sekali lagi, pilihannya ada di masing-masing tangan kita. Yang kedua adalah kekudusan akan mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Menurut Yesaya 48 ayat 18-19, damai sejahtera dan kebahagiaan akan terus berlimpah bagi mereka yang mentaati firman Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kekudusannya, maka berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah dalam hidup kita, bahkan jauh sampai keturunan selanjutnya. Yang ketiga adalah kita akan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dia mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Dan itulah sebabnya dia memanggil dan mengutus satu generasi di akhir zaman, yaitu generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini, yaitu penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, ambillah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya rencananya yang indah digenapi di kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Bapa, kami bersyukur buat kesetiaan Tuhan yang terus menopang hidup kami dengan firman-Mu yang penuh dengan kuasa. Terima kasih Tuhan, apapun yang akan terjadi dalam hidupan kami selalu bisa bersyukur karena kesetiaan Tuhan, karena Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami hamba-hamba-Mu yang mengasihi Tuhan. Hari ini kami akan mendengar pesan firman-Mu. Urapi kami Tuhan yang ada di rumah-rumah, urapi hamba-Mu ini Tuhan boleh menyampaikan pesan isi hati Tuhan dengan bahasa yang sederhana, sehingga kami dapat mengerti, merenungkan dan melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Kau yang memimpin penyampaian firman ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang bisa
berjumpa kembali meskipun melalui live streaming. Kami ada di gedung gereja saat ini. Bapak Ibu semua ada di rumah-rumah. Satu hal, Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan kita sehingga meskipun belum bisa bertemu, tapi melalui teknologi ini kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Nah saudara, mari kita lihat firman Tuhan dari Matius 6 ayat yang ke-11. Matius 6 ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama satu ayat ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara yang kasih Tuhan, ayat ini adalah bagian dari doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi doa Tuhan Yesus mulai dari Matius 6 ayat 9. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Lalu ayat 11-nya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, kenapa Yesus ajarkan satu doa di mana di dalam doa itu katakan berikan kami pada hari ini. Bukan buat minggu ini, bukan buat bulan ini, apalagi buat tahun ini, bukan. Tapi pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, ayat ini bicara bahwa Yesus sedang mengajarkan buat setiap kita bahwa Tuhan mau setiap hari hidup kita mengalami Tuhan dari hari ke hari. Nah saudara, mari kita lihat di dalam ayat yang berikutnya, di dalam sambungan dalam Matius 6 ayat 34 katakan begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah di dalam ayat ini Yesus juga mengajarkan sesuatu. Jangan kamu khawatir. Saudara, kekhawatiran itu timbul karena kita mikirnya terlalu jauh. Bagaimana tahun depan, bagaimana bulan depan gitu. Nah saudara, Yesus ajarkan begini. Jangan kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, kita hidup di zaman di mana pandemik hari ini belum selesai. Kalau kita mikirkan kapan ini, kapan bulan depan, bagaimana 3 bulan lagi, bagaimana, orang bisa jadi khawatir. Tapi Yesus mengajarkan sesuatu seperti doa diajarkan oleh Tuhan Yesus. Berikanlah kepada kami makanan pada hari ini yang secukupnya. Saudara, di dalam perjanjian lama, Tuhan juga sudah melatih bangsa Israel. Tuhan kirimkan mana setiap pagi. Musa bilang kepada orang Israel, kamu pungut mana itu segomer, cukup buat kamu sekeluarga. Tapi jangan kamu simpan buat besok. Karena kalau kamu simpan sampai buat besok pagi, mana itu akan membusuk. Saudara, ada orang Israel yang gak dengar atau bagaimana, dia iseng. Daripada dia mesti pagi-pagi besok nunggu mana, dia simpan buat besok. Benar saudara, menjelang pagi mana itu busuk dan keluar ulat. Nah saudara, Yesus ajarkan, Tuhan ngajarkan sejak dari dahulu bagaimana Tuhan tuh selalu memelihara kita setiap hari. Yang Tuhan mau setiap hari kita bisa ngalami Tuhan, merasakan kasih Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan setiap hari. Jadi jangan khawatir hari besok, ayat itu katakan begitu. Sebab kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Tapi kebenarannya, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Tuhan sayang sama setiap kita. Kalau kita ada hingga hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Saudara, kenapa sih di situ katakan ada beberapa masalah di dalam proses pemulihan bisa berlangsung dari hari ke hari. Saudara, kenapa? Proses pemulihan itu memerlukan waktu. Pemulihan itu kapan? Karena kita kok dulu masalah virus 2 bulan, 3 bulan kelar. Sampai hari ini udah lewat 6 bulan belum kelar.
Kapan ya kelarnya? Kapan kelarnya? Nah, kalau kita berpikirnya kapan, kita berpikirnya bagaimana nih nanti pemulihannya, kita bisa mulai khawatir. Tapi waktu proses pemulihan terus sedang terjadi, sikap hati kita bukan kepada bagaimana Tuhan mengerjakan pemulihan itu. Sikap kita, hati kita adalah kita bisa mengalami Tuhan hari ini. Bukan hari yang nanti-nanti, hari ini. Yang kedua, saudara, memerlukan adanya satu peristiwa tertentu untuk terjadi satu pemulihan. Yang ketiga, memerlukan adanya suatu hubungan tertentu. Memerlukan hubungan tertentu dengan seseorang atau kelompok. Saudara, gambarannya bagaimana proses pemulihan itu seperti seseorang membangun sebuah tembok. Jadi saudara, waktu batu bata disusun itu perlu dicampur dengan pasir, semen, air, terus sampai proses jadi itu. Tapi satu hal yang hari ini kita mau merenungkan. One day at a time with Jesus. Nah, mari kita baca di dalam Matius 6 ayat 31. Matius 6 ayat 31 dan seterusnya. Mari kita lihat, baca sama-sama. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi saudara, apa yang kita alami hari ini pastikan kita ngalami Tuhan. Ada lagunya saudara, kita nyanyikan sebentar lagu lama. Mungkin ini lama sekali lagu lama. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday is gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Next. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Saudara, ini lagu lama, ya beberapa yang sudah hafal lagu ini, mungkin mari kita nyanyikan lagi lagu-lagu yang lama ini, bagaimana Tuhan itu baik. Nah saudara, kita akan belajar ada 3 hal. 3 hal bagaimana prinsip one day at a time ini, saudara, kita boleh alami dalam hidup kita. Nah yang pertama saudara, yang pertama di situ katakan one day at a time, berarti Anda harus berfokus pada apa yang dapat Anda kendalikan dan lakukan. Jadi gini, Martin Luther pernah bilang begini, kita tidak bisa mencegah burung terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa mencegah burung bersarang di atas kepala kita. Nah saudara, burung mau terbang di atas kepala kita nggak mampu mencegahnya. Tapi kalau dia mau bersarang, kita bisa mencegahnya. Nah artinya saudara, kita harus mulai hari-hari ini dengan berfokus kepada apa yang kita bisa kendalikan dan lakukan. Satu hal yang penting kita menjadi perenungan, yang pertama fokus apa? Kita harus bisa jaga hati kita masing-masing. Jadi saudara, tugas menjaga hati bukan Tuhan yang menjaga, ya bukan. Kita harus fokus, kita bisa jaga hati kita. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Saudara, hari-hari ini kita harus bisa jaga hati kita. Kita harus bisa jaga hati kita baik-baik supaya tidak ada kekhawatiran di dalam hati kita. Ya, jadi mulai dari hal yang pertama, fokus.
Karena kalau urusan yang tentang yang lain-lain yang masih sedang terjadi, nah saudara, kalau hari-hari ini kita nggak bisa fokus untuk menjaga hati, nah itu repot juga. Nah tapi kita percaya bahwa hari ini kita dapat firman Tuhan, one day at a time. Bagaimana setiap hari kita bisa fokus jaga hati. Apa yang kita harus jaga? Kita renungkan bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik. Tuhan yang setia. Tuhan yang selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan yang merelakan anaknya satu-satunya mati di kayu salib. Ingat korban kayu salib. Kita bangun hubungan dengan Tuhan. Kalau Yesus mau mati buat kita di kayu salib, masa yang lain Tuhan gak take care? Saudara, ini menjadi bahan perenungan bahwa kita harus jaga hati kita nih. Jaga hati kita gimana? Mari kita lihat di dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi apapun saudara, masalah ekonomi, masalah kesehatan, semuanya jangan kamu khawatir. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan dengan ucapan syukur. Nah jadi saudara, kalau kekhawatiran itu mau mulai masuk dalam pikiran kita, jangan kita entertain kekhawatiran itu. Tapi kita lepaskan, nyatakan apa yang menjadi kebingungan kita kepada Tuhan. Dalam segala keinginan kepada Allah dalam doa, permohonan, dengan ucapan syukur. Jadi kalau ada mulai di pikiran khawatir, kita mendingan doa. Tuhan, aku serahkan kekhawatiranku. Ya, jangan khawatir, nyatakan. Tuhan tuh mendengar doa anak-anaknya. Saudara, karena Tuhan yang memilih kita. Tuhan yang memanggil kita. Tuhan tanggung jawab. Tapi kalau kekhawatiran kita simpen berlama-lama, bukan tanggung jawab Tuhan. Karena tugas menjaga hati untuk fokus apa yang kita bisa kendalikan dalam hidup ini, itu tanggung jawab setiap kita. Jadi waktu kekhawatiran mulai coba-coba masuk, ketakutan mulai coba masuk, kita masuk dalam doa. Tuhan, aku serahkan nih kekhawatiran, ketakutanku ke dalam Engkau. Aku bersyukur Tuhan selalu sediakan yang terbaik buat aku. Nah saudara, yang kedua, begitu kekhawatiran itu dinyatakan di dalam doa, ayat yang ke-7, Tuhan gantikan apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, problemnya kalau kekhawatiran dipegangin oleh kita, damai sejahtera itu belum datang. Tapi Paulus menulis dalam suratnya, waktu kita menyerahkan kekhawatiran di dalam doa kepada Tuhan, bukan kepada orang lain loh. Ya, jadi waktu kita serahkan kekhawatiran kita, jangan serahkan kepada orang lain. Orang lain udah punya persoalan sendiri. Orang lain punya problem sendiri. Jangan tambahin beban kepada orang lain. Tapi waktu kita serahkan kekhawatiran kita, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Begitu kita berdoa, amin. Ada damai sejahtera Tuhan yang mengalir dalam hati kita. Damai sejahtera yang dunia tidak bisa berikan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah saudara yang kasih Tuhan, kita belajar bahwa kita perlu mengetahui dan menetapkan batasan. Hal mana yang bisa kita kendalikan dan kerjakan, hal mana yang tidak bisa kita kendalikan dan kerjakan. Ya, nah saudara, kalau urusan yang lain-lain tentang yang COVID atau bagaimana, kita nggak bisa. Itu di luar kendali kita. Sesuatu yang kecil nggak bisa kelihatan dengan mata. Tapi bagian kita, kekhawatiran kita serahkan kepada Tuhan. Protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Pakai face mask, social distancing tetap jalankan saudara. Tetapi ada yang blind spot yang dalam hidup kita. Tuhan yang take care. Nah saudara, di Yesaya 26 ayat 12 firman Tuhan bilang begini. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami.
Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Tuh saudara, waktu kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, Tuhan gantikan dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Ayat ini bilang, sebab segala yang kami kerjakan Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Saudara, orang yang hatinya dilimpahi dengan damai sejahtera, pasti bisa melakukan segala sesuatunya dengan hati, dengan full heart, dengan hati penuh ucapan syukur. Saudara, waktu kita kerja sehari-hari, kalau hatinya udah gundah gulana galau, kerja apa kayaknya buntu, saudara bingung mau apa. Tapi kalau hatinya penuh damai sejahtera, sukacita, itu ide-ide yang dari Tuhan mengalir, hikmat yang dari Tuhan mengalir. Itu yang Tuhan mau kerjakan melalui kehidupan setiap kita anak-anaknya. Tapi satu hal, jaga hati, dimulai dari apa yang kita bisa kendalikan hari-hari ini. Yang dalam jangkauan kita, jaga hati dengan penuh kewaspadaan, supaya bisa terpancar kehidupan. Caranya, jangan biarkan kekhawatiran sekali-sekali masuk dalam hati dan pikiran kita. Waktu itu mulai masuk. Kekhawatiran punya temannya ketakutan, saudara. Ya, hari-hari ini banyak orang takut. Tapi saudara dan saya dipanggil dan dipilih Tuhan untuk hidup di dalam janji Tuhan. Kita pastikan one day at a time. Setiap hari kita ngalami Tuhan. Itu yang Tuhan mau kerjakan di hari-hari ini. Yang kedua saudara, one day at a time berarti Anda perlu mengingat dan menghitung kasih dan kebaikan dan berkat Tuhan dalam hidup Anda. Mulailah bersyukur. Yang poin yang kedua di situ, one day at a time berarti Anda perlu mengingat dan menghitung kasih dan menghitung kebaikan dan berkat Tuhan dalam hidup Anda. Nah, saudara, artinya gini, kita bersyukur dong. Siapa kita sebelum dipanggil Tuhan dulu? Siapa kita sehingga kita bisa hari ini? Siapa kita sehingga kita bisa tinggal di tempat yang baik, dapat beraktivitas dengan baik. Saudara, kita dipilih Tuhan bukan karena kita berharga. Tapi kita berharga karena kita dipilih Tuhan. Nah, sekali lagi ini. Kita dipilih Tuhan bukan karena kita berharga. Tapi kita berharga karena dipilih Tuhan. Saudara, masalah dipilih, kita nih benar-benar dipilih, bukan kita yang milih. Satu kali, Nabi Samuel disuruh Tuhan pergi ke rumahnya Isai. Isai, kamu pergi ke Samuel pergi ke rumah Isai karena salah satu anaknya akan kuurapi jadi raja. Nah, Tuhan kadang-kadang berfirman nggak terlalu detail gitu kan. Isai ini punya 8 orang anak begitu. Nah, waktu Mas Samuel datang ke rumah Isai, dia lihat ini anaknya nomor 1, namanya Eliab, badannya tinggi besar gagah. Samuel langsung pikir, waduh, ini dia nih yang Tuhan suruh untuk diurapi. Waktu dia mau urapi dengan minyak, Tuhan berbicara dalam hatinya, bukan itu. Oh, bukan. Lalu tanya ke Isai, ada yang lagi, anak nomor 2 namanya Abinadab. Tuhan bilang, bukan itu. Lalu Tuhan berfirman, manusia melihat yang kelihatan, tapi aku melihat hati. Anak yang ketiga Syama, bukan. Anak yang keempat, kelima, 6, sampai ke-7. Samuel bingung, apakah ini semua anakmu? 7 anak udah ditampilkan, bukan semua. Oh, ada satu lagi di ladang, menggembalakan 2-3 ekor domba. Loh, panggil mereka. Nah, saudara, Daud. Tapi keren saudara kan, keren. Nah, ini dia urapi dia jadi raja. Saudara, Daud dipilih sama Tuhan. Daud dipilih sama Tuhan. Sama seperti saudara saya, kita dipilih Tuhan. Masa Tuhan gak tanggung jawab menjaga hidup kita? Tuhan jagai dengan damai sejahtera. Pastikan hari-hari ini kita penuh damai sejahtera dengan Tuhan. Nah, saudara, Mazmur 143 ayat 4 dan 5. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Saudara, kita hidup bukan di jalan seperti jalan freeway, semuanya serba nice, tanpa hambatan. Daud pernah ngalamin,
Saat-saat di mana semangatnya merasa lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku, dia bingung. Semangatnya seperti lemah lesu. Tapi nggak lama, saudara, ayat 5 dia bilang gini, waktu ada semangat yang lesu, aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaanmu, aku memikirkan perbuatan tanganmu. Saudara, waktu semangat mulai lemah lesu, saudara, waktu semangat mulai lemah lesu, saudara ini kasih Tuhan, saudara, waktu semangat mulai lemah lesu, aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan. Aku memikirkan perbuatan-perbuatan tangan. Jadi dia memikirkan kebaikan Tuhan, campur tangan Tuhan. Saudara, di Mazmur 23 ayat 4 bilang begini. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tongkatmu dan gadamu yang menghibur aku, karena Engkau besertaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Daud pikirkan waktu dia mengalami semangat yang lesu, tekanan yang demikian besar, dia nggak biarkan itu berlama-lama, dia ingat pertolongan Tuhan. Saudara, kenapa tongkatmu menghibur aku? Daud punya kebiasaan, kalau dia alami kemenangan, dia selalu tulis, dia gurat di dalam tongkatnya, kemenangan melawan ini dan itu. Saudara yang kasih Tuhan, sehingga waktu dia mengalami tekanan, waktu mengalami semangat yang lemah, dia ingat bahwa Tuhan pernah menolong dia. Di dalam 1 Samuel 17, di situ dikatakan, pula Daud tuh, 1 Samuel 17 ayat 37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa yang kedua tadi, kita harus selalu merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan. Ya, waktu Daud mau mengalami lawan Goliat, saudara, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia ingat bahwa waktu dia jaga 2-3 ekor domba, waktu ada singa yang mau menerkam domba-domba itu, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Nah, itu yang dia ingat. Prinsip one at the time dimaksudkan untuk membangunkan dan memelihara pengharapan dan sukacita yang merupakan pondasi kekuatan rohani. Sukacita karena Tuhan itulah kekuatanku, sukacita Tuhan itulah perlindunganku. The next caption itu bisa dilihat, prinsip one at the time dimaksudkan untuk membangun dan memelihara karena Tuhan itulah kekuatanku, sukacita karena Tuhan itulah perlindung. Nah, yang ketiga, saudara, dan yang terakhir, one day at the time berarti Anda harus tahu siapa diri Anda. Nah, kembali tadi bahwa kita ini bukan yang memilih, kita dipilih Tuhan. Nah, apa yang dikatakan di dalam 1 Samuel 17 ayat 26? Lalu berkatalah Daud kepada orang yang berdiri di dekatnya. 1 Samuel 17 ayat 26, ayatnya ada, mari kita baca sama-sama. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan semua dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Saudara, Daud tidak gentar dengan Goliat. Pada waktu itu semua orang Israel takut, tentara Israel takut, Raja Saul takut hadapi Goliat. Saudara, perang lawan orang Filistin, orang Israel itu setiap hari perangnya.
Begitu pagi hari mereka lihat Goliat, mereka takut semua. Sampai Raja Saul takut, berjalan sampai puluhan hari, sampai 40 hari. Sampai datang seorang yang bernama Daud. Saudara, kenapa Daud tidak takut? Karena dia mengerti, dia dipilih Tuhan untuk melakukan, menggenapi setiap rencana Tuhan dalam hidupnya. Sama, saudara dan saya dipanggil dan dipilih Tuhan untuk menggenapi semua rencana Tuhan jadi dalam kehidupan setiap kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud tidak takut. Mungkin hari-hari ini di tengah pandemik ada Goliat yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Tapi kita harus bukan fokus kepada Goliatnya, tapi kita harus fokus kepada Tuhan yang memilih kita. Siapa diri kita di hadapan Tuhan? Siapa kita di hadapan Tuhan? Kalau bukan Tuhan yang memilih, kita tidak punya kekuatan. Tapi karena Tuhan panggil dan pilih kita, ada sesuatu kuasa yang sedang bekerja. Tuhan tidak pernah terlambat. Saudara, waktu murid-murid diombang-ambing ombak di tengah danau, waktu itu Yesus harus menghampiri murid-muridnya. Gak mungkin pakai perahu yang lain, gak keburu waktunya. Yesus jalan di atas air. Saudara, kita hidup di zaman di mana Roh Kudus sudah dicurahkan. Dimulai dari damai sejahtera yang Tuhan sediakan. Ada perkara-perkara besar yang akan Tuhan kerjakan lebih lagi di hari-hari ini. Saudara, di dalam kita lihat di situ, kita tidak boleh lari dari masalah, ya. Saudara, dengan berpura-pura tidak ada masalah atau menganggap masalah sudah beres, ya. Goliat mungkin ada gitu, tapi kita nggak boleh lari dari Goliat itu. Kita nggak boleh lari dari masalah. Anda harus menghadapi masalah Anda pada hari ini saja. Ya, bagaimana hari ini kita bereskan masalah itu dengan membungkus pikiran kita dengan konsep one day at a time, cukup untuk hari ini saja. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari kita lihat 1 Samuel 17 ayat 46 dan 47, apa yang Daud lakukan. Yuk kita baca sama-sama. Kapan saudara? Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau. Maksudnya menyerahkan Goliat ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Berikutnya, kapan saudara? Hari ini juga. One day at a time, hari ini. Aku akan memberikan mayatmu, mayatnya Goliat, dan mayat tentara-tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Saudara, hari ini juga kalau ada Goliat yang mengganggu pikiran kita sehingga kita khawatir dan takut, hari ini juga, Tuhan, aku tidak mau khawatir lagi. Aku serahkan kekhawatiran dalam tangan-Mu, Tuhan. Gantikan dengan damai sejahtera. Ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu
bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan kelembing, tetapi di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara, Daud diangkat Tuhan jadi raja. Tapi sebelum dia jadi raja, dia harus menang lawan Goliat. Saudara dan saya dipanggil dan pilih Tuhan untuk satu rencana besar. Di tengah pandemik apapun yang terjadi, orang mulai bicarakan gimana nanti tentang perekonomian, resesi ekonomi. Saudara, one day at a time, kita mikirin hari ini aja. Yang jangan mikirin yang tahun depan, bulan depan. Tuhan gak pernah tinggalin setiap kita. One day at a time. Mulai dari kita melakukan apa yang kita bisa kendalikan. Yang kedua, mulailah mengerti dan memikirkan, merenungkan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, sayangnya Tuhan buat saudara dan saya. Kita dipelihara hingga hari ini karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tempat tinggal yang baik. Terima kasih Tuhan buat pekerjaan yang baik. Terima kasih Tuhan buat studi yang baik. Mulai mengucapkan syukur buat kebaikan Tuhan. Itu yang Daud selalu renungkan dan pikirkan di tengah dia mengalami tekanan apapun dalam hidupnya. Yang ketiga, kenali diri kita siapa di hadapan Tuhan. Tuhan yang pilih saudara dan saya. Tuhan bertanggung jawab untuk menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Renungkan kebaikan Tuhan setiap hari. Pastikan kita mengalami Tuhan setiap hari. Hari besok Tuhan punya acara lagi buat kita. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukan makanan buat bulan depan, buat makanan buat minggu depan. Bukan, Tuhan selalu punya cara buat memelihara setiap kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa datang kepadanya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Saudara, kalau ada di antara saudara yang hari-hari ini mulai khawatir atau takut dengan apa yang sedang terjadi, apa yang terjadi di depan, mari pegang tangan kiri di dada, angkat tangan kanan tinggi-tinggi ke atas, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami telah terima firman-Mu pagi hari ini, one day at a time. Tuhan mau setiap hari kami punya pengalaman mengalami Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Bapa yang sangat baik. Engkau selalu turut serta dalam segala sesuatu, turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi hamba-hamba-Mu yang ada di rumah-rumah yang mengasihi Tuhan. Bapa, kami serahkan segala kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu. Karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Tapi hari ini kami mau bereskan ya Tuhan. Kami tidak mau pelihara kekhawatiran itu hari lepas hari. Kami mau serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kami angkat tangan biar Tuhan turun tangan. Angkat segala ketakutan dan kekhawatiran kami dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menggantikan saat Tuhan ambil kekhawatiran kami, saat kami menyerahkan segala kekhawatiran kami, Tuhan gantikan dengan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Sehingga kami selalu bisa bersyukur, kami selalu bisa bersukacita. Ada damai yang dari Tuhan, ada damai yang dunia tidak bisa berikan hari ini, hanya datang daripada-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan gantikan, oh haleluya, haleluya, mengalir ya Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, terima, rasakan saat ini mengalir dalam hati setiap saudara, damai sejahtera, sukacita.
Roh Kudus sedang mengalirkan damai sejahtera dan sukacita memenuhi hati saudara. Ya, rasakan, terima dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja tidak dibatasi waktu dan ruang. Roh Kudus bekerja memenuhi setiap saudara dengan damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan berkati yang berusaha, berkati yang bekerja, berkati yang setia Tuhan. Keluarga-keluarga dilimpahi dengan damai sejahtera, sukacita dari Tuhan, sehingga bisa melihat segala sesuatunya dengan kacamata Tuhan. One day at a time. Tuhan selalu mengasihi kami. Tuhan tidak pernah lupa dengan anak-anaknya. Tuhan begitu sayang buat setiap hamba-hambamu yang hadir di dalam ibadah hari ini. Tuhan berkati, Tuhan berkati ya Bapa, berkati Tuhan dengan damai sejahtera, sukacita yang melimpah dari sorga. Terima kasih Tuhan, kami teringat pemimpin kami, gembala pembina kami, Pastor Niko. Berkati Pak Niko Tuhan, kesehatannya, pelayanannya, keluarganya, limpahi Tuhan dengan hikmat visi yang daripadamu lebih lagi. Mempersiapkan jemaatmu menjadi mempelai-mempelaimu Tuhan, sampai ke bangsa-bangsa. Basuh seluruh keluarga dengan kuasa darah Yesus. Demikian juga keempat wakil gembalanya ya Tuhan. Berkati Tuhan, selimuti dengan hadirat-Mu lebih lagi. Tuhan, semua wakil gembala boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan yang Tuhan berikan kepada gembala pembina kami, sehingga kami semuanya boleh ngalami Tuhan lebih lagi di zaman yang semakin singkat. Engkau akan datang ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat Indonesia. Tuhan, lawat Indonesia Tuhan, damailah Indonesia. Rancangan-rancangan musuh atas Indonesia kami patahkan, kami gagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar rencana Tuhan yang digenapi atas Indonesia. Berkati Presiden Joko Widodo dan semua aparat, wakil presiden dan semuanya. Berikan hikmat kebijaksanaan yang daripadamu Tuhan. Boleh semakin hari bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berkenan di hadapan Tuhan. Berdoa juga buat Kanada, buat Prime Minister Justin Trudeau Tuhan. Kami berkati Tuhan, Prime Minister yang ada di Kanada ini Tuhan. Berikan hikmat kebijaksanaan yang dari Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga bangsa ini boleh semakin berjalan di dalam takut akan Tuhan. Berkati semua hamba-Mu yang melayani Tuhan, sehingga tayangan live streaming ini dari gedung gereja-Mu boleh sampai ke rumah-rumah dengan baik ya Tuhan. Berkati semua hamba-Mu yang melayani, baik pelayan mimbar, pelayan jemaat, juga hamba-hamba-Mu yang memungkinkan live streaming ini boleh sampai ke rumah-rumah. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan untuk mengalami kepenuhan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami. Mari buka hati, terima berkat dari Tuhan. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord Jesus lift up His countenance upon you and give you peace. Kekasih-kasih Kristus, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa yang penuh kasih. Di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus, tetap persekutuan yang semakin manis dengan Roh Kudus boleh menyertai, melindungi, memberkati saudara setiap hari mulai hari ini Tuhan, sampai kekal selama-lamanya. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan di jiwaku